Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, ada saya Herman Adi dan teman saya Adi Kusnanto. Kami akan mempresentasikan tentang strategi e-commerce. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang menarik dan mempertahankan pengunjung. Anda dapat mempertahankan pelanggan yang ada dengan memberikan dukungan pelanggan terbaik dan personal. Bangun komunikasi yang ramah dan disertai sentuhan personal dengan pelanggan Anda melalui obrolan langsung via email maupun media sosial. Tindak lanjuti setelah pembelian mereka dengan meminta testimonial dan ulasan. Selain itu, tanyakan apakah ada ketidakpuasan atas pengalaman mereka dan apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk menjadikannya lebih baik. Kemudian, gunakan lingkungan pertemanan pribadi Anda. Untuk mempertahankan pelanggan Anda, jejaring pribadi adalah strategi antik yang terus memantik. Salah satu cara terpraktis dan termudah untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, terutama di tahap awal bisnis Anda. Jangkau orang-orang yang sudah Anda kenal dan bicarakan dengan mereka tentang produk dan bisnis yang Anda tawarkan. Tunjukkan pada mereka bahwa Anda bersemangat tentang usaha ini untuk membuat mereka juga ikut antusias dan tertarik mencoba lakukan pemesanan. Terus bagaimana cara menarik konsumen jika mereka kurang tertarik dan mengabaikan Anda? Berhenti dan ayo lanjutkan ke rekan dan kolega berikutnya. Tidak mungkin meyakinkan seseorang dengan penilaian yang bias. Begitulah cara mengetahui bahwa inilah saatnya bagi Anda untuk menemukan prospek selanjutnya. Ini adalah seni penjualan lewat jejaring pertemanan. Bisa juga dengan cara menarik konsumen kembali, beriklan dengan retargeting. Terakhir, tetapi yang paling penting, iklankan bisnis Anda di dunia di mana semua orang terhubung online melalui internet. Anda dapat menjangkau lebih banyak orang dengan iklan online. Jika Anda tidak memiliki anggaran untuk beriklan, buatlah. Sediakan sebagian anggaran Anda khusus untuk iklan. Terdapat beragam jenis media sosial dan situs pencarian. Pilih satu yang paling cocok untuk bisnis Anda dan biarkan mereka melakukan keajaiban. Pada akhirnya, mengakuisisi pelanggan dapat dilakukan secara efektif dengan meningkatkan kesadaran produk menggunakan kombinasi yang tepat antara berbagai metode jaringan offline dan online. Selalu ingat bahwa hanya orang-orang yang memiliki semangat, kesabaran, dan strategi bisnis yang luar biasa yang dapat berkembang dalam bisnis e-commerce. Kemudian yang kedua ada materi tentang SEO, Search Engine Optimization. SEO adalah sebuah optimasi yang dapat memengaruhi tingkat visibilitas atau keterlihatan suatu website pada halaman mesin pencari. SEO juga memiliki istilah lain seperti pencarian organik pada search engine, pencarian tidak berbayar atau pencarian tanpa melakukan pengiklanan. Yang ketiga tentang riset pasar. Laporan Liftoff, platform pemasaran dan penargetan ulang aplikasi seluler menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik dalam hal akuisisi dan perilaku pengguna terhadap aplikasi belanja seluler. Hal ini disebabkan tingginya ekspansi penggunaan internet serta pertumbuhan perdagangan daring atau e-commerce. Riset dilakukan sejak 1 April 2018 hingga 1 April 2019 yang menjangkau kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara, Amerika Latin, serta Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pengguna aplikasi belanja semakin menyukai aktivitas berbelanja pada tahun ini.
yang sejauh ini dianggap sebagai tahun kejayaan perdagangan seluler. Indonesia dianggap sebagai pasar yang menarik karena biaya yang dikeluarkan aplikator tergolong lebih rendah. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemasar aplikasi untuk mendorong instalasi aplikasi. Harganya paling murah di antara 5 negara yang dianalisis dalam laporan tersebut, yang mencakup Indonesia, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara itu, biaya untuk mendorong pengguna agar melakukan pembelian pertama dalam aplikasi belanja juga terbilang murah dengan harga $16,69 Amerika Serikat. Meski begitu, rendahnya biaya-biaya tersebut hanya diimbangi dengan tingkat konversi yang juga rendah. Sebagai contoh, tingkat instalasi hingga pembelian di Indonesia hanya mencapai 9,9%, lebih rendah dari level di kawasan Asia Pasifik secara umum, sebesar 10,1%. Selain itu, laporan Liftoff juga menemukan bahwa konsumen e-commerce di Indonesia biasanya memakan waktu yang lama untuk bergerak dari instalasi ke pembelian, dengan rata-rata waktu mencapai 1 hari, 19 jam, dan 31 menit. Meski begitu, Liftoff memprediksikan bahwa tren tersebut akan mengalami perbaikan di masa depan, karena berbagai aplikasi lokal seperti Gojek dinilai akan membuat aktivitas pembayaran dan belanja seluler semakin banyak dan populer. Hal ini yang menjadi perhatian pihak pemasar dan pengusaha retail adalah tingkat retensi aplikasi belanja di Indonesia yang berada di posisi paling akhir dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Tingkat retensinya sebesar 11% pada hari pertama dan turun drastis menjadi 4% pada hari ke-7. Alasan utama yang melatari penurunan drastis ini adalah rendahnya kurva pembelajaran konsumen, ketidaksabaran dalam memahami mekanisme penggunaan aplikasi, serta kegagalan dalam memahami nilai jangka panjang dari instalasi suatu aplikasi. Terkait dengan riset market, peran Google diantaranya adalah memberikan informasi yang cukup mengenai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui selera konsumen. Mengetahui selera konsumen merupakan salah satu tujuan melakukan riset market. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya saja dengan membuka survei atau polling untuk produk yang kita jual. Bisa juga menyediakan kotak saran sehingga konsumen bisa memberi masukan terhadap produk yang dijual. Yang kedua, mengamati pesaing. Mengetahui karakteristik pesaing merupakan hal yang paling penting diketahui oleh seorang pebisnis. Riset market bisa dilakukan dengan menggunakan Google, yaitu dengan mencari produk atau brand yang sama dengan yang Anda jual. Amatilah hal-hal yang mereka lakukan untuk menarik minat konsumen. Setelah mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh pesaing, kita bisa melakukan strategi pemasaran dalam menghadapi pesaing, diantaranya meniru atau mengembangkan apa yang dilakukan pesaing, atau bisa juga melakukan sesuatu yang lebih unggul dibanding pesaing. Yang ketiga, mencari ide baru. Seorang pebisnis online harus berpikir inovatif. Artinya mereka harus terus mengeluarkan ide-ide baru untuk produknya. Hal ini sangat perlu dilakukan agar konsumen tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja. Hal ini juga termasuk bagian dari riset pasar. Melalui Google, kita bisa mencari hal-hal apa saja yang sedang menjadi tren, kemudian bisa diaplikasikan ke dalam produk Anda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Kusnanto. Keluhan pelanggan. Pengiriman masih jadi tantangan terbesar yang dihadapi e-commerce. Sebanyak 36% konsumen menyatakan ketidakpuasan dalam pengalaman pengiriman e-commerce mereka. Tentunya keluh ini tidak bisa disepelekan, terutama mengingat pertumbuhan e-commerce Indonesia terbilang kuat, yaitu 10,3% selama 5 tahun terakhir. Ketidakpuasan konsumen terhadap pengiriman e-commerce terungkap dalam survei
Express Group dan Parcel Perform, layanan pelacak paket parcel independen yang melacak lebih dari 600 operator logistik secara global. Untuk survei ini sendiri melibatkan lebih dari 80.000 konsumen di Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Survei menunjukkan 35% konsumen masih melihat pengiriman sebagai masalah paling besar dalam e-commerce. Selain itu, lebih dari 90% keluhan dan tanggapan negatif dari pelanggan biasanya terkait dengan keterlambatan pengiriman atau kurangnya komunikasi tentang status pengiriman. Jika membandingkan antara negara, konsumen Singapura, Thailand, dan Vietnam lebih puas dengan pengalaman pengiriman e-commerce mereka dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. Dalam setiap proses pengiriman paket terjadi rata-rata 4,6 kali kontak antara konsumen dan perusahaan pengiriman paket. Menurut Arne Joreski, founder atau CEO Parcel Perform, proses ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan pengalaman berbelanja yang berkesan setelah pembelian. Dengan meningkatkan pengalaman berbelanja pasca pembeli, kami melihat ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan konsumen berbelanja online sebanyak 40%, ujarnya. Karena semakin banyak pilihan dalam belanja online, konsumen di Asia Tenggara semakin selektif dalam hal memilih kapan, bagaimana, dan dari siapa mereka membeli. Mereka juga selektif membandingkan harga dari beberapa e-commerce dan mempertimbangkan kecepatan proses pengiriman. Pedagang akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli jika dalam proses pengiriman setelah pembayaran mereka transparan terhadap status pengiriman barang yang dijual yang telah dibeli, kata Jeremy Q, Head of Contact Marketing Express Group. Selanjutnya, e-commerce tentang strategi e-commerce. Ekspor tentang strategi e-commerce, yaitu pemasaran konten. Ini mungkin salah satu bagian yang paling mendasar dari upaya pemasaran Anda. Tanpa konten yang menarik, tidak mungkin untuk menantang pesaing Anda. Namun memiliki pemikiran dengan baik, strategi harus ada sebelum memulai untuk menerapkan perubahan. Inilah yang perlu Anda lakukan untuk memulai. Yang pertama, tetapkan tujuan Anda. Untuk setiap bisnis e-commerce, tujuan yang paling penting adalah penjualan, prospek produksi, dan untuk mendapatkan orang untuk mendaftar. Kadang-kadang mereka juga ingin fokus pada kesadaran merek. Yang kedua yaitu pelajari lebih lanjut tentang target audiens Anda. Sebagai sebuah bisnis, Anda perlu tahu apa yang orang inginkan harapkan diri Anda. Ini akan membuat Anda menyesuaikan konten Anda. Pertimbangan untuk menggunakan alat online profesional untuk mengakses dan data berharga. Yang ketiga yaitu pilih saluran komunikasi. Anda tidak ingin menambahkan konten ke tempat yang pernah dikunjungi pelanggan Anda. Apakah media sosial, blog, atau YouTube? Anda perlu menganalisis perilaku audiens Anda. Yang keempat yaitu membuat jadwal. Anda harus merencanakan membuat jadwal dalam upaya pemasaran konten Anda untuk membuat pekerjaan lebih mudah. Selain itu, disarankan untuk memilih bentuk konten yang akan menarik untuk audiens Anda. Yang kelima yaitu memantau. Tidak ada strategi yang akan memberikan hasil yang diinginkan jika tanpa pengawasan. Dengan menganalisis kinerja usaha pemasaran konten Anda dapat melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Mayoritas perusahaan menggunakan Google Analytics untuk melakukannya.